Bagaimana dengan usulan dari Tuan Sebi Sambom terhadap wacana untuk Negunirat bergabung dengan organisasi atau negara-negara yang sudah dideklarasikan dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Jadi tidak ada sentimen di sini. Kita tidak ada masalah dengan Beni Wenda atau siapapun, atau negara manapun, organisasi manapun, kita tidak ada masalah. Tetapi itu ada hal yang fundamental, itu ada hal yang prinsip, itu ada hal yang serius, yaitu hal masalah prinsip-prinsip hukum. Semua organisasi-organisasi yang dideklarasikan setelah wilayah Indonesia dinyatakan dari Sabang sampai Merauke, atau setelah wilayah Indonesia dinyatakan dari Sabang sampai Merauke melalui PPRA, nah itu dia sudah masuk dalam status perjuangan, itu status dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Sementara Negunirat itu tidak ada di dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Kami tidak ada hubungan dengan Indonesia. Kami tidak ada hubungan dengan yurisdiksi Indonesia. Kami ada dalam yurisdiksi hukum Belanda dan tugas Belanda sudah selesai. Persoalan dukung-mendukung itu harus terjadi, persatuan itu harus terjadi, tetapi persatuan kemana dan persatuan yang bagaimana itu yang harus perlu dikalkulasi lebih lanjut. Tetapi pada prinsipnya itu kedua konsep perjuangan itu dua hal yang berbeda, karena konsep negara-negara yang dideklarasikan setelah wilayah Indonesia dinyatakan dari Sabang sampai Merauke itu kan mereka ada dalam yurisdiksi hukum Indonesia, dan konsepnya adalah mau memisahkan diri dari Indonesia, mau mengeluarkan Papua dari Indonesia. Sementara Negunirat tidak ada dalam konsep itu. Konsep Negunirat adalah bukan mengeluarkan Papua dari Indonesia, tetapi mengeluarkan Indonesia dari Papua, karena bukan Papua yang ke Indonesia, tetapi Indonesia yang ada di dalam wilayah hukum. Dengan demikian, apabila Negunirat bergabung dengan salah satu organisasi yang dideklarasikan setelah wilayah Indonesia dinyatakan dari Sabang sampai Merauke melalui PPRA, maka itu sama saja dengan kami sepakat untuk terintegrasi dalam Indonesia, dan kami mau menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian konsepnya adalah setelah kita mau menjadi bagian dari Indonesia, baru kita berusaha untuk mau memisahkan diri dari Indonesia, dan hal itu konyol, dan NGR tidak akan ada di dalam kekonyolan tersebut. Ya, jadi kalaupun konsolidasi, semua konsolidasi di dalam Negunirat, karena Negunirat itu adalah rumah bangsa. Negunirat itu adalah induk dari perjuangan. Negunirat itu adalah lembaga bangsa. Ya, semua berawal dari situ. Semua yang baru-baru itu simpan dulu, semua konsolidasi di dalam. Jadi kalaupun rakyat mau supaya Beni Wenda atau siapapun menjadi presiden, oke, nanti akan mekanisme Negunirat akan mengatur hal tersebut. Tetapi tidak bisa Negunirat bergabung dengan organisasi-organisasi yang baru didirikan, yang dampaknya dan yang akibatnya itu melokalisir masalah Papua menjadi masalah Indonesia. NGR tetap mempertahankan eksistensi kedaulatan api negara yang sudah dideklarasikan pada tanggal 1 Desember, di mana seluruh rakyat Papua menyatakan berdaulat, dan Belanda menyetujui dan mengesahkan seperti begitu. Sehingga NGR yang punya masalah, yang bikin masalah juga NGR. Jadi mulai di NGR harus juga selesai di NGR juga. Kalau mulai dalam Indonesia, yurisdiksi Indonesia, ya harus selesai juga di Indonesia. Sama seperti Palestina. Palestina sampai didukung oleh seluruh negara anggota PBB dan menjadi anggota observer PBB, sekalipun hari ini sudah didukung oleh 150 negara anggota PBB, mayoritas didukung. Tetapi menurut hukum internasional bukan tentang berapa banyak negara yang, walaupun seluruh negara anggota PBB mendukung Palestina merdeka sekalipun, tetapi selama Israel sebagai negara kolonial yang punya wilayah administrasi tersebut belum mengakui bahwa selama itu pula Palestina belum bisa disebut sebagai sebuah negara. Demikian juga dengan konsekuensi akibat dari orang Papua melokalisir masalah Papua ini menjadi masalah rumah tangga Indonesia.
Maka walaupun orang Papua berjuang sampai menjadi anggota observer PBB dan didukung oleh seluruh negara anggota PBB sekalipun, selama Indonesia bilang tidak, maka selama itu pula Papua belum bisa disebut sebagai sebuah negara. Dan Nigunerat tidak bisa sekonyol itu menggantungkan harapan nasib bangsa Papua ini di dalam Indonesia dan meratapi nasib. Itu terlalu konyol. Rakyat Papua sudah merdeka, sudah bernegara. Indonesia datang, status konsep hari ini adalah statusnya adalah Indonesia datang bikin negara di atas negara Papua. Itu yang saya sebut sebagai status Indonesia itu status stelionat. Jadi kamu rakyat Papua juga jangan mendukung sembarang-sembarang hanya karena orang pakai dasi kiri bicara bahasa Inggris kiri kanan. Kamu rasa bahwa mereka lebih paham dari mereka. Apalagi kamu percaya dengan bule-bule hanya karena mereka punya kulit putih dan bicara tinggi-tinggi. Kamu stop. Semua itu omong kosong. Dunia ini penuh dengan sandiwara. Kemerdekaan Papua tidak ada di luar sana, tidak ada di mana-mana. Kemerdekaan Papua ada di sini dan sudah ada. Hari ini adalah bagaimana optimalisasi eksistensi kemerdekaan negara itu yang harus diperkuat, diisi kemerdekaan itu, bukan lagi bikin negara di atas negara, deklarasi di atas deklarasi. Selain itu mungkin Nigunirat juga ada sedikit bisa mempertimbangkan apabila ada deklarasi-deklarasi yang terlalu banyak itu, jika dia mengantongi satu dukungan negara anggota PBB. Ya, kalau satu saja dia belum mengantongi walaupun sudah ada presiden dengan lengkap dengan kabinet-kabinetnya. Terus dengan dasar apa kita mau bergabung ke situ? Mereka saja ada kebingungan, sudah presiden lengkap dengan kabinet-kabinet tapi tidak bisa membekukan kekuasaan ilegal Indonesia di atas tanah Papua. Ya, merah putih masih berkibar. Mereka ada lagi kebingungan, belum ada dukungan dari negara. Terus kamu mau bergabung dengan orang-orang yang bingung, terus kamu mau jadi apa? Itu sama saja dengan buta menuntun buta, orang bingung menuntun orang bingung.